Kejelasan perkembangan kasus dugaan penganiayaan anak yang dilakukan oleh kubu Ancatan Utara semenjak dilaporkan ke Polres Indramayu pada tanggal 1 Maret 2024 lalu akhirnya terjawab oleh kuasa hukum korban usai mendampingi pelapor atau korban memberikan keterangan kepada pihak penyidik Satreskrim Polres Indramayu. Kasus penganiayaan anak SD di Ancatan Utara itu kini masuk tahap penyidik. Kejelasan perkembangan kasus dugaan penganiayaan anak yang dilakukan kubu Ancatan Utara semenjak dilaporkan ke Polres Indramayu pada tanggal 1 Maret 2024 lalu akhirnya terjawab oleh kuasa hukum korban usai mendampingi pelapor atau korban memberikan keterangan kepada pihak penyidik Satreskrim Polres Indramayu Kamis 28 Maret 2024. Dikatakan kuasa hukum korban Muhammad Ainun Najib Surahman dari kantor pengacara Anas dan Partner, penanganan kasus penganiayaan anak SD di Ancatan Utara sudah naik ke tingkat penyidikan dan saat ini pelapor kembali diminta keterangan oleh penyidik dari unit PPA Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Indramayu setelah sebelumnya sudah 2 kali diminta keterangan oleh penyidik. Perkaranya sudah masuk tahap penyidikan, di mana korban dan saksi yang juga selaku ayah korban dimintai keterangannya oleh penyidik. Pengacara berharap agar aparat penegak hukum dalam hal ini, jajaran Polres Indramayu secepatnya menindaklanjuti dan memberikan keadilan terhadap korban. Dan terkait jabatan kepala desa, saya juga berharap agar instansi terkait bisa secepatnya memproses secara hukum dan sanksi administratif. Sampai saat ini atau pada hari ini, alhamdulillah baru dilaksanakan pemeriksaan saksi yang pertama, di mana saksi ini merupakan dari orang tua korban dan anak korban. Jadi dari awal laporan tanggal 1 Pak ya? Tanggal 1 itu sampai hari ini berarti belum genap 1 bulan. Alhamdulillah proses perkara sudah naik ke tahap sidik dari awalnya penyelidikan dan saat ini sudah naik ke tahap sidik. Harapannya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Indramayu agar secepatnya dapat menindaklanjuti dan dapat memberikan keadilan kepada korban dan kepada instansi terkait dengan jabatan kepala desa agar dapat diproses secara hukum dan administratifnya. Seperti itu. Sementara itu, Taryudin, orang tua korban juga berharap kasus tersebut segera dituntaskan agar anaknya bisa memperoleh keadilan. Ironis, sampai saat ini korban penganiayaan masih belum mau bersekolah karena trauma. Dari semenjak kejadian, korban hanya masuk karena mengikuti UTS. Itu pun harus diantar dan ditemani oleh kakaknya. Setelah selesai ujian, tetap tidak mau bersekolah karena takut terjadi penganiayaan kembali. Untuk dari penyidikan sekarang, ya dari pihak Polres menanyakan kejadian atas kekerasan terhadap anak saya yang dilakukan di sekolahan. Seorang guru menampar anak saya 2 kali sampai pakai tas. Anak Bapak sampai sekarang apakah sudah bersekolah lagi? Udah, cuman dia ngikutin UTS saja. Ngikutin UTS? Iya. Jadi selepas mengikuti UTS, iya, udah nggak sekolah lagi. Berarti sampai saat ini nggak sekolah lagi, belum sekolah lagi ke sekolah sama. Trauma atau trauma? Iya. Trauma. Alasannya apa? Alasannya dia katanya malu. Malu ya? Iya, Kak. Demikian Gunawan mewartakan.